Mogok nasional akan diikuti 15.000 pabrik stop produksi. 15.000 pabrik stop produksi. 5 juta buruh akan keluar dari pabrik dan melibatkan 34 provinsi. Dan ini meluas. Mudah-mudahan kami yakin Bapak Presiden Jokowi akan mendengar suara ini dan mendorong menteri-menteri terkait bersama pimpinan DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang kami tolak. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Tambahan Sahabat, kembali lagi bersama kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. 10 juta buruh ancam mogok nasional jika tuntutan tidak dipenuhi. Ribuan massa buruh dari Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Serikat Pekerja Nasional atau SPN menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR pada hari Rabu. Tercatat ada 5 tuntutan yang disuarakan dalam aksi demonstrasi itu. 10 juta terlibat aksi pemogokan. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan jutaan buruh mengancam akan melakukan mogok nasional jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan yang akan disampaikan dalam unjuk rasa. Anggota adalah hampir semua serikat buruh, Serikat Petani Nasional, Forum Guru Honorer, UPC, PRT bisa dipastikan 10 juta akan terlibat dalam aksi pemogokan umum mogok nasional, kata Said Iqbal dalam konferensi pers Rabu 15 Juni. Adapun 5 tuntutan yang disuarakan diantaranya: pertama, menolak revisi Undang-Undang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan atau Undang-Undang P3 yang jadi pintu masuk pemerintah dalam melegalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang tengah disoroti. Menurutnya, undang-undang itu dijadikan akal-akalan agar pembuatan dan pengesahan Omnibus Law dibenarkan. Dengan kata lain, Undang-Undang P3 ini hanya akal-akalan hukum agar Omnibus Law bisa dibenarkan dalam proses pembuatannya ke depan. Oleh karena itu, kita menolak Undang-Undang P3 dan kita akan melakukan judicial review. Selain Undang-Undang P3, para buruh juga menyuarakan permasalahan lain, yaitu menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, mendesak pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, hingga liberalisasi pertanian. Lalu soal kampanye pemilu selama 75 hari, Said juga melanjutkan pihaknya juga terus menyoroti kampanye pemilu yang rencananya akan dilaksanakan selama 75 hari. Menurutnya, hal tersebut melanggar undang-undang yang telah berlaku. Partai Buruh dan organisasi buruh menolak masa kampanye hanya 75 hari, kan itu melanggar undang-undang. KPU adalah penyelenggara pemilu, DPR dan pemerintah adalah peserta pemilu. Kok peserta pemilu bersepakat dengan penyelenggara pemilu? Ini melanggar undang-undang. Maka dari itu, Said mewakili para buruh yang mengikuti aksi untuk unjuk rasa itu, meminta pemerintah mengembalikan masa kampanye menjadi 7 bulan atau maksimal 9 bulan guna mewujudkan pemilu yang jujur dan juga adil. Setelah ditolak oleh Bank Dunia, Serikat Buruh Dunia pun juga turun tangan, mendesak Presiden Jokowi mencabut Omnibus Law Cipta Kerja. Serikat Buruh Internasional atau SBI ataupun Global Union mendesak Presiden Joko Widodo mencabut Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan. Hal itu disampaikan oleh Serikat Buruh Internasional atau Global Union dengan menyurati langsung Presiden Jokowi. Selain itu, mereka juga mendesak untuk melakukan negosiasi ulang dan membuka dialog konstruktif dengan serikat pekerja terkait masalah tersebut. Berdasarkan surat yang beredar di dunia maya, salah satunya dibagikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Dian Fatwa, SBI khawatir pemerintah sedang berupaya melembagakan perubahan besar dan menderegulasi ekonomi di saat pandemi COVID-19. Omnibus Law sendiri yang telah mengubah 79 undang-undang dan lebih dari 1.200 pasal dinilai merupakan ancaman bagi proses demokrasi. Kami memiliki keprihatinan yang serius tentang berbagai ketentuan dan klaster termasuk klaster tenaga kerja, listrik, pendidikan dan ketentuan deregulasi perlindungan lingkungan. Demikian yang tertulis dalam surat yang beredar pada hari Selasa 6 Oktober 2020.
Secara keseluruhan, SBI sendiri melihat undang-undang tersebut menempatkan pada kepentingan dan tuntutan investor asing di atas pekerja, masyarakat, dan lingkungan. Mereka prihatin prosedur dan substansi Omnibus Law Cipta Kerja tidak sejalan dengan kewajiban HAM Indonesia di bawah hukum HAM internasional. Dalam pembahasannya, SBI sadar bahwa Omnibus Law telah mengajak Serikat Pekerja Indonesia untuk berdiskusi. Tamat sudah rezim Jokowi. Proposal Omnibus Law ditolak oleh Bank Dunia. Mengejutkan, Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan roadmap inti pemerintahan Jokowi dalam rangka pemulihan ekonomi malah ditolak oleh Bank Dunia. Dalam sebuah laporan, Bank Dunia mengatakan bahwa Omnibus Law merugikan ekonomi. Proposal Omnibus Law yang bertujuan melanggengkan eksploitasi sumber daya alam ultra neoliberal malah ditolak Bank Dunia. Ada apa gerangan? Ini memang tidak lazim. Biasanya seluruh undang-undang yang lahir di Indonesia tidak lepas dari perhatian global, terutama Bank Dunia, karena berkaitan dengan keamanan investasi dan aset-aset mereka di Indonesia. Selama ini undang-undang selalu mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan internasional, khususnya IMF dan Bank Dunia. Namun kali ini malah ditolak. Ada beberapa indikasi mengapa Bank Dunia ini menolak. Secara politik, ini adalah sinyal bahwa pemerintahan Jokowi tidak lagi efektif dalam melakukan komunikasi internasional, terutama kepada lembaga-lembaga keuangan multilateral. Padahal, semester 2 pemerintah akan beralih dari prioritas membuat global bond kepada pinjaman bilateral dan pinjaman multilateral dengan rangka mengejar utang 1.093 triliun rupiah. Ketika proposal ini ditolak oleh lembaga keuangan multilateral, maka target utang ini menjadi ambiar. Dengan demikian, maka Presiden Jokowi sendiri tidak lagi efektif sebagai proksi para Taipan dalam memperoleh sumber-sumber keuangan dalam rangka penyelamatan ekonomi. Padahal tanpa bantuan pemerintah, dana bailout, penyertaan pemerintah dan investasi pemerintah di perusahaan swasta, maka mustahil perusahaan swasta bisa selamat oleh serangan COVID-19 dan juga krisis sekarang ini. Sementara Presiden Jokowi tidak lagi representatif bagi mereka, para Taipan, untuk mendapatkan dana talangan yang nilainya mencapai 690 triliun rupiah, melebihi BLBI, KLBI yang pernah diberikan pada krisis moneter tahun 98. Padahal baru saja Presiden Jokowi menerbitkan Perpres tentang pembentukan tim pemulihan ekonomi baru yang diketuai oleh Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto dan pengusaha muda super tajir Erick Thohir. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tim ekonomi ini adalah kunci dalam meloloskan Omnibus Law. Meskipun tim ekonomi baru tersebut keluar dari skema tim ekonomi sebagaimana Perpu nomor 1 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Bahkan, keberadaan tim ini ilegal jika mengacu pada undang-undang yang mengatur pada strategi penyelamatan ekonomi tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Omnibus Law pada intinya adalah regulasi dalam rangka melanggengkan eksploitasi sumber daya alam, khususnya tambang batu bara, energi fosil, dan perkebunan, dengan berbagai insentif usaha dan fasilitas dalam rangka untuk menopang ekonomi dan kekuasaan oligarki politik Indonesia saat ini. Mengingat sumber daya alam tambang batu bara, fosil, mineral, dan perkebunan sawit adalah sumber keuangan utama kekuasaan Indonesia saat ini.